Nusantara, nama ini sudah sangat familiar ya, kita mungkin sudah terbayang apa yang dimaksud Nusantara. Tapi kali ini Nusantara yang dimaksud adalah nama ibu kota baru kita. Bingung? Jangan dong, kita akan bahas singkat dalam Demi Pengganti Jakarta, APBN siap dikuras. Kita lihat slide yang pertama. Jadi nama Nusantara ini adalah nama yang dipilih oleh presiden kita dari beberapa nama yang diajukan. Kenapa ya yang dipilih Nusantara? Karena kalau menurut Menteri PPN, karena nama ini sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional. Memang kalau dalam penggunaan kalimat nanti jadi agak membingungkan ya. Seperti tinggal di mana sekarang? Oh di Nusantara. Iya di mananya? Di Nusantara Timur. Oh Nusantara Timur maksudnya di Papua. Nah mungkin orang jadi bertanya-tanya nih maksudnya di sepanjang Nusantara dalam arti dari Sabang sampai Merauke atau di ibu kota baru. Mungkin karena Nusantara ini sudah terlalu sering diucapkan ya dan bisa-bisa nanti memicu salah persepsi juga dalam perbincangan sehari-hari. Dan jelas pemilihan nama ini lalu menuai kritik oleh anggota DPR yang menjabat sebagai Pansus IKN sendiri. Pertama kritik dari Ketua Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia. Kalau menurut Ahmad Doli nanti multitafsir kurang lebih sama lah ya seperti yang tadi saya contohkan. Lalu juga dari Eki Awal Muharam yang juga meminta pemerintah menjelaskan pemilihan nama ini lebih detail lagi. Tapi ya meskipun mengkritik tetap saja sudah diketok palu, jadi ya namanya mungkin tetap Nusantara begitu ya. Bagaimana Anda setuju tidak? Atau Anda punya nama yang lebih bagus begitu? Tapi Anda setuju atau tidak RUU IKN sudah siap disahkan per Selasa 18 Januari 2022 ini. Padahal bulan Desember pansusnya juga baru dibentuk. Menarik memang, kita akan cek slide berikutnya. Kita akan kilas balik dulu nih di September 2021. Baru dilakukan penyerahan surat Presiden RUU IKN ke DPR. Lalu di Desember 2021, tepatnya di tanggal 7, dikukuhkanlah itu susunan Pansus RUU IKN ini. Dan kemudian di 18 Januari 2022, kira-kira sebulan lebih begitu ya, RUU IKN ini sudah disahkan. Kita masih di tengah pandemi loh padahal, di mana APBN katanya dibutuhkan untuk mengatasi dampak COVID-19. Dan kalau kita bandingkan dengan banyak RUU lain dengan peran yang juga vital, banyak yang perlu waktu lebih lama untuk disahkan. RUU PKS misalnya ya. Dan jelas pengesahan yang terkesan tergesa-gesa ini akhirnya menuai kritik juga. Bahkan Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI meminta RUU IKN ini dibatalkan. Alasan pertama, karena proses pembahasan RUU IKN ini terlalu cepat dan terburu-buru sehingga kesannya dipaksakan. Tidak masuk akal dari perspektif syarat pembentukan undang-undang yang baik. WALHI menilai pemindahan ibu kota negara ini kompleks, tidak hanya melibatkan teknis seperti anggaran dan infrastruktur, tapi juga perlu kajian mendalam dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kultur. Yang kedua, pembentukan RUU IKN ini mengabaikan syarat formil. Salah satunya proses pembentukan Pansus RUU IKN. Tadinya kan 50 orang, tapi menurut UUMD 3 dan juga tata tertib DPR harusnya maksimal 30 orang. Jadi sempat direvisi juga waktu itu ya. Yang ketiga, RUU IKN ini tidak dapat mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna karena tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau menurut WALHI, Pansus RUU IKN ini harus berhati-hati agar tidak terjadi seperti Undang-Undang Ciptaker atau Cipta Kerja yang sempat bermasalah juga akhirnya di Mahkamah Konstitusi. Nah selain kritik dari WALHI memang terlihat ada perbedaan skema pendanaan juga nih dari rencana awal yang sempat disampaikan pemerintah. Kita akan coba cek slide berikutnya. Kalau kita bandingkan skema pendanaan sebelumnya yang dipaparkan pemerintah memang ini terlihat perbedaan. Rencana awal pendanaan IKN ini disebutkan tidak akan memberatkan APBN dan lebih mengandalkan sektor swasta dan juga lain-lain. Nah, kalau pada rilis sebelumnya porsi APBN itu hanyalah 19,2%. Artinya berjumlah 89,47 triliun rupiah. Dari swasta waktu itu katanya 26,3%, yaitu senilai 122,09 triliun rupiah. Lalu sisanya 54,6% ini berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU senilai 254,43 triliun rupiah. Tapi kalau kita cek di website IKN, 53,5% katanya akan berasal dari APBN. Sedangkan 46,5% ini gabungan dari KPBU swasta dan BUMN. Jadi kalau sebelumnya disebut anggaran IKN itu mencapai 466 triliun rupiah, 53,5%-nya itu kurang lebih sekitar 249 triliun rupiah. Wah banyak juga ya mengambil dana dari APBN. Padahal di 2021 saja defisit APBN kita itu mencapai 783,7 triliun rupiah. Apakah artinya defisit kita akan semakin bengkak
Belum tentu juga, karena ini kan sebenarnya masih perkiraan begitu. Kalau menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran IKN pastinya berapa itu masih dalam perhitungan. Yang tertulis di website IKN ini menurutnya adalah rencana anggaran lama yang nanti akan diubah. Jadi nanti Kementerian Keuangan akan menyampaikan nominal anggaran yang bisa dialokasikan setiap tahunnya. Tentu akan dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak menambah beban APBN. Dan pembangunan IKN ini juga sudah direncanakan hingga 2045, jadi memang angkanya masih terus berubah terus. Nah, sebelumnya Menteri PPN mengusulkan agar APBN terbuka dalam pembiayaan pembangunan untuk tenor jangka panjang. Tujuannya untuk menghindari pembangunan berhenti di tengah jalan karena total waktu yang dibutuhkan itu kan lebih dari 10 tahun. Artinya ini lebih dari 2 kali masa kepemimpinan presiden. Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan begitu ya. Kita akan cek slide berikutnya. Pindah dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur tentu tidak bisa sekaligus dan butuh tahapan yang jelas begitu. Tahap awal yang akan dilakukan pemerintah ini adalah pembangunan dan pemindahan lembaga negara ke IKN. Kapan dimulai? Setelah pengesahan RUU menjadi UU dan akan terus hingga 2024 mendatang. Di website resmi IKN, tahap awal akan dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR MPR, dan perumahan, termasuk juga pemindahan ASN atau PNS. Nah, total pembangunan ini untuk penduduk sebanyak 500.000 orang untuk tahap awal begitu ya. Sedangkan total PNS yang akan pindah ini berjumlah 7.687 orang dan akan bertahap sesuai kelompok usianya. Mayoritas berumur 30 hingga 39 tahun itu sebanyak 34,5%. Lalu berikutnya usia 50 hingga 60 tahun itu sebanyak 19,8%. Dan 40 hingga 49 tahun sebanyak 28,8%. Jadi diharapkan jika dimulai segera setelah pengesahan maka ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 pada tahun 2024 ini bisa digelar di ibu kota negara yang baru, Nusantara. Jadi memang menarik rencana yang diharapkan pemerintah. Kita tunggu seperti apa pelaksanaannya. Tapi yang paling penting jangan sampai terjadi kebocoran anggaran ya untuk kepentingan politik dan justru malah jadi mengecewakan rakyat.